pada part kali ini kita diperlihatkan Jing Sung Sui yang melawan Jiang Yu itu pun kalah, dan Jiang Yu pun akan menghapus basis kultivasi dari Jing Sung Sui hingga membuat Jing Sung Sui pun ketakutan berkata, "Apa? Kau ingin membuatku cacat? Kau berani ya? Aku adalah murid." Dan tiba-tiba Jiang Yu pun mengepalkan tangannya akan menghantam Jing Sung Sui hingga membuat Jing Sung Sui itu pun ketakutan, dan ia pun memanggil gurunya di sana. Dan tiba-tiba tetua keempat Fancy di sana dengan cepat menghadang pukulan dari Jiang Yu hingga pukulan itu pun terblokir, membuat Jiang Yu pun terpental menabrak ke arah tembok dengan dahsyat. Lalu tetua keempat pun berkata, "Dasar kau berani juga ya. Jing Sung Sui ini dengan baik hati memberimu petunjuk, tapi kamu malah menyerangnya." Dan di sisi Jiang Yu, ia pun tertatih-tatih di sana sambil berkata, "Aku benar-benar penasaran dengan ketebalan wajahmu. Bisa-bisanya kamu berkata menghapus kultivasiku sebagai memberi petunjuk. Pemimpin suci, apa kamu tidak peduli? Jujur saja, aku sangat mengkhawatirkan masa depan sekte. Pemimpin suci, orang seperti ini cepat atau lambat akan mempermalukan sekte kita kan?" Sambil pemimpin suci itu pun hanya terdiam mendengarkan kata-kata dari Jiang Yu, dan tiba-tiba tetua keempat menyerang ke arah Jiang Yu sambil berkata, "Lancang, beraninya orang rendah sepertimu tidak sopan pada aku. Hari ini aku akan menggantikan gurumu untuk memberimu pelajaran ya." Lalu ia pun bergumam, "Mumpung pemimpin suci belum berbicara, ayo habisi dia dulu." Sambil kita diperlihatkan tetua kedua dan 7 di sana yang khawatir, dan mereka pun berkata, "Hentikan, Jiang Yu, menghindar." Tapi saat serangan Fangxi itu pun akan mengenai Jiang Yu, hingga Jiang Yu pun panik bergumam, "Sial, dia langsung menyerangku." Dan tiba-tiba muncullah si item berwarna merah di sana bertuliskan, "Bahaya, bahaya, kekuatan serangan kali ini melebihi batas daya tahan tubuh." Lalu muncullah si item berwarna biru di sana bertuliskan, "Menggunakan 10 poin energi naga bisa menghindari jurus ini. Apakah ingin menggunakannya?" Lalu Jiang Yu pun hanya terdiam menatap ke arah si item. Di sana ia pun bergumam, "Ternyata begitu cara menggunakan energi naga." Sambil kita diperlihatkan senjata dari Fancy itu yang akan mengarah ke arah kepala dari Jiang Yu. Di sana Jiang Yu pun berkata, "Tolong aktifkan." Dan seketika senjata itu pun dapat dihindari oleh Jiang Yu dengan sangat mudah hingga terlihat ledakan besar di belakangnya. Dan di sisi tetua keempat Fancy di sana pun hanya terbengong, dan ia pun bergumam, "Bajingan kecil ini bisa menghindari seranganku. Sayang sekali, sebagai tetua tidak baik untuk bertindak sekarang kan?" Sambil Jiang Yu di sana pun langsung berdiri, dan ia pun berkata, "Kalian memang pantas menjadi guru dan murid. Kalian bahkan menginginkan nyawaku kan? Apa kalian kira aku tidak punya keberanian? Hari ini aku akan menyampaikan perkataanku. Aku akan menghancurkan pusat energi Jin Sung Sui. Tidak ada yang bisa menghentikanku." Dan tiba-tiba tetua keempat itu pun malah mengeluarkan banyak senjata yang beraura membara, dan ia pun berkata, "Apa? Beraninya kau melawanku?" Dan ia pun bergumam, "Dasar bajingan kecil, tidak disangka kamu memberikanku kesempatan untuk menyerang. Kalau begitu mati saja sana." Dan Jiang Yu di sana pun menghela napas sambil berkata, "Pakai semua sisa energi naga." Lalu dengan cepat ia pun dapat menghindari semua serangan dari Fancy itu hingga menguras sisa energi naganya. Dan tetua keempat itu pun hanya terdiam terbengong menatap ke arah Jiang Yu di sana yang sangat cepat. Dan Jiang Yu pun berkata, "Sudah kubilang aku akan menghancurkan pusat energi Jin Sui. Tidak ada yang bisa menghentikanku." Sambil terlihat kepalan tangan dari Jiang Yu itu yang berkobar membara yang diarahkan ke arah Jin Sui di sana ketakutan. Dan tetua keempat pun ketakutan berkata, "Jiang Yu, beraninya kau." Dan ceprok, pukulan Jiang Yu itu pun terkena telak di tubuh dari Jin Sui hingga terdapat ledakan di sana. Sambil kita diperlihatkan Jin Sui di sana muntah darah, dan ia pun berkata, "Apa yang kau lakukan?" Dan tuar, ia pun terpental meledak di area itu. Lalu Jiang Yu pun berkata, lega sekali." Dan ia pun bergumam, "Energi naga ini sangat luar biasa. Bahkan serangan dari seorang tetua bisa aku hindari dengan mudah. Benar-benar terlalu mendominasi." Dan tiba-tiba tetua keempat dari belakang Jiang Yu pun akan menyerang, dan ia pun berkata, "Jiang Yu, beraninya kau menghabisi rekan seperguruanmu di depan mataku." Dan Jiang Yu di sana pun terkejut hanya terdiam. Lalu muncullah sistem yang bertuliskan, "Bahaya, bahaya, kekuatan serangan kali ini melebihi batas daya tahan tubuh." Dan tetua keempat di sana pun menatap tajam menyerang ke arah Jiang Yu sambil bergumam, "Ternyata Jiang Yu punya kemampuan untuk menghindari seranganku. Aku tidak boleh membiarkannya hidup. Kalau tidak, dia akan menjadi batu loncatanku."
Dan di sisi Jiang Yu, di sana ia pun panik sambil bergumam, sial, aku melupakan wanita jalang ini. Aku tidak memiliki energi naga untuk digunakan lagi sekarang. Aku tidak bisa menghindarinya. Kali ini pasti kacau. Aku pasti akan kalah. Aku pasti akan mati. Sambil tetua kedua di sana pun panik khawatir dan ia pun berkata, Fancy, hentikan. Tapi tetua ketujuh di sana pun malah berkata, tidak usah kakak, dia tidak akan mati. Sambil terlihat tetua kedua di sana bingung dengan perkataan dari tetua ketujuh dan ia pun bertanya, kenapa Fancy menggunakan jurus mematikannya? Lalu tetua ketujuh pun menjawab, karena dia sudah membuktikan kemampuannya. Dan tiba-tiba dengan sangat cepat pemimpin suci itu pun menghadang serangan dari Fancy hingga membuat Fancy di sana pun hanya terdiam dan pemimpin suci pun berkata, cukup sampai di sini saja. Sambil ia pun menatap ke arah Fancy itu dan Fancy di sana pun terlempar oleh pelindung dari pemimpin suci hingga ia pun turun di sana. Lalu ia pun bergumam, pemimpin suci bertindak, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Sambil kita diperlihatkan Jiang Yu di sana menatap ke arah pemimpin suci dan ia pun bergumam, pemimpin suci menyelamatkanku. Lalu pemimpin suci pun mengeluarkan sesuatu di tangannya sambil berkata, sebarkan perintah pemimpin suci. Jadikan Jiang Yu sebagai senior murid tingkat awal, perlakukan sebagai murid tingkat 2, bahkan memasuki alam rahasia alam cair. Mulai hari ini berikan pasokan bahan obat untuk adik ketujuh Suyu. Sambil terlihat mereka semua terkejut mendengar dekret yang diberikan oleh pemimpin suci dan Fancy pun berkata, pemimpin suci, Jiang Yu sudah mencelakakan rekan seperguruannya. Anda tidak menghukumnya tapi malah... Lalu pemimpin suci pun berkata, diam dulu adik keempat, sambil ia pun memberikan gulungan itu kepada Jiang Yu. Lalu pemimpin suci pun menoleh ke arah tetua keempat sambil berkata, kamu kira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan ya? Sambil terlihat tetua keempat di sana hanya terdiam dan ia pun berkata, maafkan aku pemimpin suci. Dan seketika pemimpin suci itu pun langsung terbang dan ia pun berkata, lakukan perintah sesuai dengan perintahku. Sambil ia pun langsung meluncur terbang pergi dari sana. Lalu dengan cepat tetua keempat itu pun langsung menggendong muridnya sambil bergumam, sial, hari ini Jiang Yu masih selamat tanpa cedera. Tapi kamu gak akan hidup lama, tunggu saja pembalasanku. Sambil ia pun melesat pergi dari sana dan Jiang Yu pun menatapnya sambil bergumam, kenapa wajah tetua keempat begitu menyeramkan? Apa dia terluka oleh pemimpin suci? Lalu Jiang Yu perlahan membuka gulungan dari pemimpin suci. Di sana ia pun berkata, senior pertama murid tingkat 1 mendapatkan hak istimewa untuk murid tingkat kedua. Apa-apaan ini? Tingkat apanya? Memangnya ini tangga? Sambil terlihat tulisan itu yang bertuliskan perintah pemimpin suci. 1. Jiang Yuer adalah senior pertama murid tingkat 1 awal. 2. Jiang Yuer mendapatkan hak istimewa murid tingkat 2 dan dapat masuk ke alam rahasia api cair. Dan yang ketiga, tidak lagi menekan pasokan obat Suyu. By the way, Suyu adalah tetua ketujuh ya mo. Di sana Jiang Yu pun terkejut karena tiba-tiba tetua kedua pun mendekat sambil berkata, Jiang Yu, kamu tidak mengerti kan? Murid tingkat 1 adalah murid yang baru bergabung. Murid tingkat 2 adalah murid yang pernah pergi ke medan perang wilayah suci. Mereka semua sudah menerobos tahap pemurnian Ki dan sudah mulai membangun fondasi. Murid tingkat 2 bisa mendapatkan pil pembangunan fondasi setiap bulan. Sumber daya kultivasi yang mereka dapatkan akan menjadi beberapa kali lipat lebih banyak daripada murid tingkat 1. Sambil terlihat Jiang Yu di sana senang sambil berkata, ternyata begitu. Aku akan memperoleh sumber daya murid tingkat 2 selama tahap pemurnian Ki kan? Begitu ya. Sumber daya murid tingkat 2 saja begitu banyak. Bagaimana dengan murid tingkat 3? Aku akan menjadi murid tingkat 3. Sambil ia pun membayangkan saat menjadi murid tingkat di sana dengan menawan anggun sederhana, keren dan membuat orang terpukau ya mau. Tapi tiba-tiba tetua datangi Jiang Yu sambil berkata, Jiang Yu, kau ingin menjadi murid tingkat 3? Dan Jiang Yu pun terkejut sambil berkata, guru, benar, aku ingin menjadi murid tingkat 3 dan memberi kehormatan untuk guru. Guru juga tidak perlu terlalu memuji murid. Bagaimanapun, ini adalah tugasku sebagai murid. Sambil kita diperlihatkan tetua ketujuh di sana menatap ke arah Jiang Yu dengan emosi dan Jiang Yu pun ketakutan berkata, guru, kenapa kau terlihat seperti ini lagi? Aku sedikit takut. Dan tiba-tiba tetua ketujuh
ketujuh itu pun langsung menendang Jiang Yu sambil berkata, tidak boleh menjadi murid tingkat 3 tahu. Sambil kita diperlihatkan si item di sana muncul bertuliskan energi naga, dan kita diperlihatkan tetua ketujuh di sana langsung menendang telur puyuh dari Jiang Yu hingga retak, dan ia pun berkata lagi, apa kau tahu semua murid tingkat 2 sudah? Sambil kita diperlihatkan si item di sana muncul lagi bertuliskan energi naga, dan tiba-tiba Jiang Yu pun langsung dihajar lagi oleh gurunya itu, sambil gurunya pun berkata, tadi aku menyuruhmu pergi, tapi kenapa kamu tidak pergi? Kenapa harus menunjukkan kemampuanmu? Dan si item pun muncul lagi bertuliskan energi naga lagi. Lalu kita diperlihatkan Jiang Yu di sana kesakitan, dan ia pun bergumam, aduh wajahku, kenapa ini terjadi padaku lagi? Sambil terlihat Pak Tua Kumis di sana menghela napas, dan ia pun berkata, hai Tuan, kamu tidak tahu ya, murid yang diterima Nona sebelumnya semuanya meninggoy karena menjadi murid tingkat 3. Dan tiba-tiba Jiang Yu di sana pun mengambil sepatu dari tetua ketujuh, lalu ia pun berkata, guru, kamu baru saja terluka, olahraga yang berat tidak baik untuk tubuhmu, jangan pukuli aku lagi guru. Sambil ia pun merayu tetua ketujuh itu, dan Jiang Yu pun berkata lagi, guru, ini sepatu kristalmu. Sambil terlihat Jiang Yu itu yang seakan-akan memberi sepatu kristal kepada Cinderella. Lalu tetua ketujuh pun berkata, aku. Lalu ia pun bergumam, benar juga, kenapa aku harus melampiaskan amarahku padanya? Sambil ia pun memakai sepatunya itu. Lalu tetua ketujuh pun bergumam lagi, jelas-jelas dia maju demi aku. Dan tiba-tiba terlihat dua orang yang datang dari belakang tetua ketujuh itu, dan orang itu pun berkata, sepertinya aku datang di waktu yang salah ya. Dan ternyata itu adalah tetua ke-6 Zoya bersama muridnya Musenggang. Di sana ia pun berkata, adik ketujuh sedang melampiaskan amarahnya pada muridnya sendiri. Sambil kita diperlihatkan tetua kedua di sana bersama Pak Kumis, dan mereka pun bergumam, apa? Tetua ke-6? Kenapa dia datang kemari? Dan tiba-tiba Jiang Yu di sana pun langsung terpungung berkata, datang lagi seorang wanita cantik. Sambil ia pun menatap ke arah boba dari tetua ke-6 itu. Di sana Jiang Yu pun berkata lagi, apakah tanah suci Wanju ini membuka toko boba? Besar sekali. Sambil kita diperlihatkan tetua ke-7 di sana berkata, Zoya, apa yang kau lakukan? Lalu tetua ke-6 pun menjawab, adik ketujuhku yang baik, kenapa kamu semakin tidak sopan? Kamu bahkan tidak menyapaku. Apa kau benci padaku ya? Apa karena pasokan obatmu dihentikan oleh pemimpin suci, jadi suasana hatimu sedang buruk? Sambil terlihat tetua ke-7 di sana menjawab, apa kau datang ke sini untuk menertawakanku? Sambil terlihat tetua ke-6 di sana yang maju, dan ia pun berkata, mana berani aku menertawakanmu adik ke-7? Lagi pula setiap kali adik ke-7 berada dalam situasi sulit, adik selalu bisa membalikkan keadaan. Kedatanganku kali ini karena penasaran. Adik ke-7, apakah kamu masih bisa membalikkan keadaan saat ini? Sambil ia pun mendekat berhadapan dengan tetua ke-7 itu. Waduh, mau kakaknya ini datang-datang bikin onar. Kenapa bikin onar kepada tetua ke-7 semua ini ya? Sambil kita diperlihatkan di sisi Jiang Yu di sana yang berkata, lagi-lagi ada orang yang mencari masalah. Apakah guruku memiliki hubungan yang buruk dengan orang lain? Sambil terlihat tetua ke-7 di sana langsung berhadapan dengan boba dari tetua ke-6, dan tetua ke-7 pun berkata, tidak ada urusannya denganmu apakah aku bisa membalikan keadaan atau tidak. Kamu tidak perlu khawatir. Lalu tetua ke-6 pun langsung jongkok sambil berkata, lihatlah apa yang adik katakan. Mana mungkin aku tidak khawatir. Tidak ada yang tahu kondisi kamu lebih jelas dariku. Jika tidak minum obat selama 3 hari, mungkin kamu akan mati tanpa kuburan kan? Kakak ke-6 sangat khawatir padamu. Sambil terlihat ia yang berpura-pura khawatir terhadap tetua ke-7 itu. Dan kita diperlihatkan Jiang Yu di sana menatap ke arah mereka berdua, dan ia pun bergumam, tetua ke-6 tidak tahu tentang perintah pemimpin suci. Tiba-tiba aku punya ide hebat. Dan tetua ke-7 pun berkata, Zoya, sejujurnya aku sudah. Dan tiba-tiba Jiang Yu di sana pun langsung berlari menuju ke arah mereka sambil berkata, tunggu guru, lukamu belum sembuh, jangan banyak bicara, aku akan membantumu menjamu tetua ke-6. Di sana tetua ke-7 pun bergumam, apalagi yang bocah ini lakukan. Dan Jiang Yu pun berkata, aku Jiang Yuer memberi salam pada tetua ke-6. Dan tetua ke-6 pun berkata, kamu murid sampah yang baru diterima Suyu ya, tidak perlu menjamuku. Menurutku kamu sebaiknya pikirkan baik-baik.
tunggu sampai gurumu meninggal 3 hari lagi. Siapa yang akan melindungi nyawamu? Dan Jiang Yu pun berkata, tetua keenam, sepertinya kamu sangat yakin guruku pasti akan mati ya. Lalu, apa kamu berani bertaruh denganku? Dan tetua keenam di sana pun bertanya-tanya sambil berkata, apa? Bertaruh denganmu? Dan Jiang Yu pun berkata lagi, kita bertaruh bahwa pemimpin suci akan segera memulihkan hak penggunaan obat guruku. Aku juga akan menjadi senior murid pertama tingkat 1 dan menikmati perlakuan sebagai murid tingkat 2. Bagaimana? Apakah Anda mau bertaruh? Sambil kita diperlihatkan tetua ketujuh di sana bergumam, ternyata ini rencana Jiang Yu. Dan tetua kedua pun bergumam juga, Jiang Yu ini benar-benar pintar. Sambil kita diperlihatkan tetua ketujuh di sana berkata, kamu sampah kecil ini cukup menarik. Tidak hanya berharap pemimpin suci bisa memulihkan hak penggunaan obat gurumu, bahkan menginginkan status senior pertama dari murid tingkat 1. Apa kau bodoh? Kamu benar-benar naif dan menggemaskan tahu. Sambil ia pun makin mendekat ke arah Jiang Yu. Lalu Jiang Yu pun tersenyum sambil berkata, hidup tanpa mimpi. Apa bedanya dengan ikan asin? Apa kamu berani bertaruh denganku? Sambil ia pun malah memegang tangan dari tetua keenam itu, hingga tetua keenam pun terkejut. Sambil terlihat di sisi Mocenggang di sana yang emosi menarik pedangnya, dan ia pun bergumam, beraninya bajingan ini menyentuh guru cantikku. Sambil kita diperlihatkan tetua keenam di sana yang malah berkata, baiklah, kita bertaruh apa? Aku akan mendengarkanmu. Dan Jiang Yu pun bergumam, wanita ini tidak biasa. Aku bahkan ingin menarik meriam Italiaku. Sambil ia pun malah bergairah di sana ya Momo. Dan ia pun berkata lagi, jika aku menang, kamu harus bersumpah atas nama langit membantuku melakukan sesuatu hal. Di sana tetua keenam pun berkata, begini saja sudah tidak tahan, sepertinya hanya anak kecil. Lalu Jiang Yu pun berkata lagi, tetua keenam, jika aku kalah, alam rahasia Gunung Bosan ini akan kuberikan padamu. Sambil kita diperlihatkan tetua keenam di sana bergumam, bocah ini berani bertaruh denganku menggunakan alam rahasia Gunung Bosan. Apa dia benar-benar yakin bisa menang? By the way, tetua keenam ini masih belum tahu bahwa semua taruhan itu sudah terlaksana semua ya Mo. Di sana ia pun berkata, hei, apakah kamu yang hanya murid kecil bisa mengambil keputusan di alam rahasia Gunung Bosan? Lalu dengan cepat Jiang Yu di sana pun menoleh ke arah tetua ketujuh, dan ia pun berkata, guru, bisakah kamu membiarkanku bertaruh dengan alam rahasia Gunung Bosan ini? Siapa tahu kita bisa menang dan kita akan untung. Dan ia pun memberikan isyarat kepada tetua ketujuh itu, dan Jiang Yu pun berkata, kau mengerti kan guru? Kita kibuli saja dia guru. Kita akan menang. Apa kau mengerti? Sambil terlihat tetua ketujuh itu yang bergumam, bisakah kau menahan ekspresimu yang aneh itu sedikit? Lalu ia pun berkata, boleh saja, tapi jika kamu kalah taruhan, aku pasti akan mengulitimu. Lalu Jiang Yu pun mendekat ke arah tetua ketujuh sambil berbisik, bukankah guru tahu ini adalah taruhan yang pasti akan dimenangkan oleh kita? Menguliti terlalu kejam kan guru? Meskipun guru berubah menjadi loli juga, tapi saat marah masih sangat menakutkan. Sambil terlihat tetua ketujuh itu yang menatap ke arah tetua keenam, dan ia pun bergumam, tetua keempat Fancy hanya iri padaku, tapi Zoya ini sudah berkali-kali ingin menghabisiku. Karena Jiang Yu ingin menjebaknya, aku akan dengan senang hati memberinya pelajaran. Sambil kita diperlihatkan di sisi tetua keenam di sana tersenyum juga, dan ia pun bergumam, dari raut wajah tetua keenam, dia juga tidak berani. Kalau begitu, lalu ia pun berkata, baik, aku terima taruhan ini. Sambil dengan cepat ia pun bersumpah langit di sana sambil berkata, aku Zoya bersumpah pada langit, jika aku kalah, maka aku akan berjanji akan melakukan satu hal untuk Jiang Yu. Di sana Jiang Yu pun bersumpah juga sambil berkata, jika aku kalah, aku akan memberikan alam rahasia bosan ini kepada tetua Zoya. Sambil tetua keenam itu pun makin mendekat ke arah Jiang Yu, dan ia pun berkata, sumpah langit sudah dikeluarkan. Katakan padaku, kapan pemimpin suci akan memulihkan hak penggunaan obat suyu? Kapan dia akan mengangkatmu menjadi murid tingkat 1? Dan Jiang Yu di sana pun tersenyum sambil berkata, hehehe, tentu saja sekarang. Sambil ia pun mengeluarkan gulungan yang diberikan pemimpin suci itu, dan Jiang Yu pun berkata lagi, perintah pemimpin suci ada di sini. Jika palsu, aku akan membayarnya 10 kali lipat.
Dan tiba-tiba tetua keenam di sana pun terkejut menatap ke arah gulungan itu dan ia pun berkata, "Apa? Ini tidak mungkin." Sambil ia pun merebut gulungan itu dari tangan Jiang Yu. Lalu ia pun membacanya sambil berkata, "Apa? Kamu benar-benar mendapatkan perintah pemimpin suci?" Dan Jiang Yu pun menjawab, "Hehe, ingatlah, kamu harus melakukan sesuatu untukku." Sambil kita diperlihatkan tetua keenam di sana yang emosi berkata, "Ternyata kamu sudah mendapatkan perintah ini sejak awal kan? Kamu sengaja menipuku untuk bertaruh denganmu. Dasar kau bajingan kecil." Lalu Jiang Yu pun menjawab, "Ini tidak bisa menyalahkanku. Siapa suruh otakmu berada di dada? Guruku berani bertaruh atas alam rahasia bosan. Dia pasti memiliki peluang untuk menang kan?" Sambil tetua keenam itu pun makin emosi dan ia pun berkata, Kau ini bajingan." Dan tiba-tiba Mu Cenggang dari belakang tetua keenam itu pun berkata, "Tenanglah guru, mulut Jiang Yu ini sangat manis. Mungkin saja dia menggunakan cara untuk menipu pemimpin suci. Selama aku menghabisinya, keadaan akan berbalik." Sambil terlihat kedekatan mereka yang agak canggung dan aneh ya Momo. Dan tetua keenam pun berkata, "Untung saja ada kau. Kalau tidak, aku pasti akan marah besar." Dan Jiang Yu pun berkata, "Hei, apa yang kalian bisikan? Apa mungkin sedang berpikir untuk mengingkari janji?" Sambil kita diperlihatkan Mu Cenggang di sana yang akan menghunus pedangnya dan ia pun berkata, "Hehe, adik seperguruan, karena kamu sudah mendengarnya, maka aku juga tidak akan menyembunyikannya lagi. Sebagai murid tingkat 1 yang paling kuat, aku sangat meragukan apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi senior pertama. Jadi, aku akan mewakili semua murid tingkat 1 untuk menguji kemampuanmu." Sambil ia pun menghunuskan pedangnya, mengarahkannya ke arah Jiang Yu untuk menantang. Dan tiba-tiba ia pun langsung ditonjok oleh Jiang Yu dengan sangat keras hingga ia pun langsung terlempar di sana, menggelundung di area itu. Dan di sisi tetua keenam, ia pun bergumam, Apa? Setelah aku dan Mu Cenggang berkultivasi ganda, kemampuannya meningkat pesat. Dia sudah mencapai tahap pembangunan pondasi. Kemampuannya pasti tidak dapat dikalahkan oleh tahap pemurnian Ki kan? Bagaimana mungkin dia dikalahkan oleh murid sampah yang dirumorkan ini hanya dengan 1 pukulan?" Sambil ia pun menatap ke arah muridnya yang tergelundung di hadapan Jiang Yu. Dan Jiang Yu pun berkata, "Tidakkah kau lihat bahwa perintah pemimpin suci telah mengangkatku menjadi senior pertama? Kenapa terus memanggilku adik seperguruan? Anak muda zaman sekarang benar-benar tidak sopan." Sambil Mu Cenggang itu pun mencoba bangkit, tapi anehnya Mok yang dipukul kepala tapi yang sakit dadanya. Dan ia pun berkata, "Ini tidak mungkin. Kamu bisa-bisanya kau memukulku sampai terluka parah hanya dengan 1 pukulan." Dan Jiang Yu pun berjalan mendekat sambil berkata, Tidak, kamu salah paham. Sebenarnya aku bisa saja menghabisimu dengan 1 pukulan." Sambil Mu Cenggang itu pun makin ketakutan menatap ke arah Jiang Yu dan ia pun berkata, Apa yang kau katakan?" Dan Jiang Yu pun berkata lagi, "Ya benar, hanya dengan 1 pukulan seriusku kau pasti akan meninggoy. Tapi siapa suruh? Aku adalah senior pertama. Aku tidak boleh terlalu kejam terhadap juniorku. Kali ini hanya aku akan memberimu sedikit hukuman agar kamu mengerti konsekuensi dari tidak menghormati senior. Jika kamu masih begini lagi." Dan tiba-tiba dari samping Jiang Yu terdapat tetua keenam di sana yang emosi berkata, "Cukup, muridku tidak perlu kau ajarkan. Cenggang, ayo kita pergi." Sambil ia membantu Mu Cenggang itu untuk berdiri. Dan di sana tetua keenam pun menatap ke arah Jiang Yu sambil bergumam, "Kali ini aku salah menilai orang. Tidak disangka murid yang diterima adik ke-7 bukanlah seorang sampah." Dan Jiang Yu di sana pun malah berkata, "Hei, pergi begitu saja? Sepertinya urusan masih belum selesai tahu." Sambil terlihat mereka berdua yang terkejut mendengar kata-kata dari Jiang Yu. Lalu tetua keenam pun melirik ke arah Jiang Yu sambil berkata, "Kau sudah melukai muridku Cenggang. Apalagi yang kamu inginkan?" Dan Jiang Yu pun menjawab, "Apa yang tetua katakan? Seolah-olah aku yang memaksamu ya. Aku hanya ingin mengingatkan tetua keenam, kita punya taruhan. Kalau kamu kalah, kamu harus melakukan sesuatu untukku kan?" Di sana tetua keenam pun emosi berkata, "Jiang Yu, aku sarankan kau untuk melupakan taruhan itu. Ada beberapa konsekuensi yang tidak sanggup kau tanggung." Sambil terlihat Jiang Yu itu yang menatap berubah dari tetua keenam. Dan Jiang Yu pun berkata lagi, "Aku sanggup atau tidak, itu urusanku sendiri. Tapi kamu sudah bersumpah. Jika kamu berani melanggarnya, aku khawatir orang yang tidak sanggup itu
adalah kamu kan? Sambil terlihat tatapan intimidasi dari Jiang Yu itu membuat tetua keenam itu pun ketakutan berkata, apa? Kamu? Lalu ia pun bergumam, jika aku melanggar sumpah langit, aku pasti akan mendapatkan balasan dari langit. Sepertinya kali ini aku harus bisa menurutinya. Lalu ia pun berkata, apa yang kamu ingin aku lakukan? Aku sarankan kamu tahu diri ya. Dan Jiang Yu pun menjawab, Aku hanya ingin kamu berlutut dan minta maaf pada guruku sekarang. Sambil terlihat mereka berdua yang terkejut berkata, apa? Berlutut? Dan tetua ketujuh dari belakang Jiang Yu pun berkata, Jiang Yu, aku tidak butuh ini semua. Zoya mungkin orangnya jahat, tapi bagaimanapun juga dia adalah seorang tetua. Dan Jiang Yu pun berkata, Guru, menurutku keuntungan terbesar bagiku adalah guruku yang tidak ditindas. Sambil ia pun tersenyum menatap ke arah gurunya itu. Dan tetua ketujuh pun terbengong menatap ke arah Jiang Yu sambil bergumam, apa? Dia bahkan melepaskan kesempatan yang diinginkan semua orang hanya untuk membantuku melampiaskan amarahku. Lalu ia pun berkata, Jiang Yu. Dan Jiang Yu pun berkata juga, Guru, terima saja permintaan maafnya dengan tenang. Beberapa orang di sekte kita sengaja datang untuk menertawakanmu saat mendengarmu dihukum. Jika tidak memberi pelajaran pada mereka, mereka tidak akan mengingatnya. Sambil terlihat mereka berdua yang seakan-akan makjeleb mendengar kata-kata dari Jiang Yu itu. Dan mereka berdua pun bergumam, apa? Beberapa orang? Sambil kita diperlihatkan Pak Tua Kumis di sana terenyuh menangis sambil berkata, puas, sungguh puas sekali. Sejak Nona terluka, banyak orang yang tidak menyukai alam rahasia Gunung Bosan kami. Beberapa banyak orang menindas kami. Hari ini akhirnya Tuan bisa mengeluarkan amarahnya untuk kami. Sambil dari sampingnya terdapat tetua kedua di sana berkata, benar, sepertinya harus ada seorang pria di rumah agar tidak diintimidasi. Dan Pak Tua Kumis di sana pun berkata, kata-kata Nona kedua benar, kami memerlukan seorang pria. Nona kedua, kamu ucapanmu kurang tepat. Aku juga seorang pria tahu. Dan tetua kedua di sana pun malah berkata, apakah pria tua termasuk pria? Sambil kita diperlihatkan Pak Tua Kumis di sana seakan-akan terluka dengan kata-kata dari tetua kedua itu. Dan ia pun berkata, Nona, meskipun aku agak tua, tetapi pedangku masih tajam. Setiap hari aku bangun pagi-pagi untuk berolahraga. Jangan remehkan aku. Dan tetua kedua di sana pun meliriknya sambil berkata, sudah tua tapi masih seperti itu, malah sedikit menjijikan. Sambil kita diperlihatkan di sisi tetua keenam yang berhadapan dengan Jiang Yu. Di sana tetua keenam pun berkata, Jiang Yu, pepatah mengatakan jadi orang harus tahu batas agar tidak merusak hubungan masa depan. Aku sarankan kamu untuk memikirkan keinginanmu lagi. Jika tidak, dan Jiang Yu pun berkata, maaf, aku tidak berencana untuk berhubungan denganmu. Bukan, itu aku tidak berencana untuk bertemu denganmu lagi di masa depan. Jadi tidak perlu memikirkan batas. Sekarang aku hanya ingin bertanya padamu, kamu mau berlutut atau tidak? Sambil ia pun menunjuk ke arah wajah dari tetua keenam itu. Dan tetua keenam pun berkata, kamu jangan keterlaluan ya. Sambil kita diperlihatkan petir-petir yang menyambar dari atas tetua keenam itu. Dan ia pun ketakutan berkata, petir ini, apakah ini sumpah itu? Dan Jiang Yu pun menatapnya sambil berkata, ingin menyerang? Kalau begitu cobalah kita lihat tanganmu yang lebih cepat atau hukum langit yang lebih cepat. Sambil kita diperlihatkan tetua keenam di sana ketakutan dengan petir-petir. Di sana ia pun bergumam, tidak bisa, kalau aku terkena serangan balik dari langit, maka rencana besar kakak seperguruan tidak bisa dilanjutkan lagi. Jiang Yu, aku akan mengingat semua yang kamu lakukan padaku hari ini. Kita masih punya banyak waktu. Sambil ia pun langsung berlutut di sana. Dan ia pun berkata, adik ketujuh, hari ini aku yang salah. Aku bersujud dan meminta maaf padamu. Sambil kita diperlihatkan petir langit itu yang menghilang di sana. Dan dengan cepat tetua keenam bersama muridnya Mucenggang itu pun langsung pergi dari sana. Dan ia pun berkata, ayo kita pergi. Dan Jiang Yu pun menatapnya sambil berkata, bersujud dengan sekuat itu, tetua keenam pasti sangat ahli dalam pose berlutut ini. Mataku adalah penggaris tahu.
sambil terlihat tetua ketujuh itu yang menghela napas dan ia pun berkata, Jiang Yu, kau benar-benar menyinggung Soya kali ini. Dan Jiang Yu pun berkata, apa yang ditakutkan dari menyinggung mereka? Pemimpin suci sudah mengembalikan hak penggunaan obat guru. Setelah guru sembuh, menghadapi tetua keempat dan tetua keenam bukan masalah lagi kan? Dan tetua ketujuh itu pun berkata, jika aku bisa memulihkan kekuatanku, pasti tidak akan sulit untuk melawan mereka. Hanya saja, dan Jiang Yu pun tersenyum berkata, jangan khawatir guru, meskipun kau sudah kembali seperti anak kecil lagi, tapi aku hanya perlu memasukkan anuku ke dalam tubuhmu kan, dan membuatmu besar kan, bukankah itu sudah bisa guru? Sambil terlihat tetua ketujuh itu yang emosi dan malu-malu, dan ia pun berkata, apanya yang memasukkan dan membuat besar? Kamu omong kosong apa yang kamu bicarakan? Dan Jiang Yu pun berkata, maksudku guru, apakah kamu perlu aku membantumu berubah dari gadis menjadi wanita? Di sana tetua makin malu-malu berkata, lain kali saja, jangan bahas aku lagi karena kamu sudah menunjukkan kekuatanmu di depan pemimpin suci. Ada beberapa hal yang ingin aku jelaskan padamu. Sambil terlihat Jiang Yu di sana bertanya-tanya dan ia pun berkata, ada apa guru? Dan tetua ketujuh pun menjawab, sebenarnya pemimpin suci terus memaksaku menerima murid karena kami menemukan sebuah tempat rahasia di arena perang wilayah suci. Tempat rahasia itu sepertinya adalah formasi besar ruang dan waktu, bisa melakukan perjalanan ke alam lain, tapi alam rahasia itu hanya bisa dimasuki oleh orang alam pembangunan pondasi atau lebih rendah. Dan di seluruh tanah suci Yuanzhou hanya aku yang mengerti formasi. Jadi pemimpin suci selalu berharap aku melatih murid mencoba mengendalikan alam rahasia itu. Sambil terlihat Jiang Yu di sana tersenyum berkata, bukankah ini hal yang baik guru? Kenapa guru tidak bersedia melakukannya? Jika kita mengendalikan terowongan ruang dan waktu, bukankah kita bisa pergi kemanapun yang kita mau guru? Kita bisa kembali ke bumi melalui terowongan ruang dan waktu dengan tubuh naga milikku. Bukankah aku bisa langsung menghabisi semua ikan dan udang busuk itu guru? Pada saat itu bukankah akan seru jika aku meniru Master Mulut Sumbing? Sambil ia pun membayangkan sedang bersama dengan para gadis-gadis cantik di sana, hingga ia pun disembah sebagai dewa oleh mereka. Tapi tetua ketujuh pun berkata, tidak semudah itu. Sebelum kamu, aku sudah menerima 37 murid, semua sangat berbakat. Hasilnya mereka semua meninggoy di alam rahasia itu. Sambil terlihat Jiang Yu di sana terkejut dan ia pun bergumam, apa? Mereka semua meninggoy? Lalu tetua ketujuh pun berkata lagi, aku tidak ingin orang yang tidak bersalah mati secara tragis. Jadi untuk menghadapi perintah pemimpin suci, aku sengaja menerima orang yang dianggap sampah. Tidak kusangka pada akhirnya kamu juga seorang jenius. Mungkinkah ini kehendak Tuhan? Sambil terlihat Jiang Yu di sana ketakutan menelan ludah dan ia pun bergumam, pantas saja saat aku menunjukkan kekuatanku sebelumnya, guru langsung menghajarku. Ternyata dia ingin menghindariku dari kematian. Sial, kali ini aku terlalu berlaga. Bagaimana ini? Aku baru saja mengembangkan perasaanku dan cintaku pada guru. Aku tidak boleh mati begitu cepat. Lalu tiba-tiba terdapat tetua kedua di sana berkata, adik, apa yang sudah terjadi biarlah terjadi. Karena kekuatan Jiang Yu sudah diketahui pemimpin suci, maka tidak bisa dihindari untuk memasuki arena perang wilayah suci. Sebaiknya kita cari cara agar Jiang Yu bisa segera meningkatkan kekuatannya. Hanya dengan cara ini kita dapat menghindari tragedi terulang lagi. Sambil ia pun menepuk pundak dari Jiang Yu itu. Tapi tiba-tiba Jiang Yu di sana pun langsung senang sambil berkata, benar-benar guru, aku tidak ingin mati, aku ingin meningkatkan kekuatanku. Bibi kedua, tolong bawa aku ke ruang pemurnian pilmu. Aku sangat menginginkannya. Aku sangat haus akan pilmu guru. Ayo kita menuju ke ruang pilmu guru. Di sana tetua kedua pun berkata, tunggu, aku belum. Dan Jiang Yu pun berkata lagi, aduh bibi kedua, sudah jam segini, sebaiknya kita cepat pergi.
Dan tetua kedua pun berkata, baiklah, harus kukatakan Jiang Yu benar-benar punya selera yang bagus. Di seluruh sekte hanya kau yang bisa melihat kultivasi pil yang kumurnikan. Dan Jiang Yu pun berkata, pil obat sama seperti pembuatnya. Saat pertama kali melihat bibit kedua, aku langsung tahu bahwa pil bibit besar, bulat, dan enak. Sambil terlihat tetua ketujuh bersama Pak Tua Kumis yang menatap ke arah Jiang Yu bersama tetua kedua yang pergi dari sana dan bersambung.